melawai. Memasuki masa tenang kampanye, sejumlah alat peraga kampanye mulai dibersihkan sejak kemarin. Di Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah spanduk dan banner mulai diturunkan petugas. Di Surabaya, Jawa Timur, petugas gabungan dari KPU Provinsi Jawa Timur, Satpol PP beserta tim paslon bahu-membahu menertibkan alat peraga kampanye di seluruh jalan protokol di kota Surabaya. KPU Provinsi Jawa Timur juga meminta seluruh tim pemenangan paslon secara mandiri untuk membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang. Selain pembersihan alat peraga kampanye yang tentunya harus dipastikan lancar ialah distribusi logistik pilkada, khususnya di beberapa TPS yang rawan banjir. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta dalam rangka mengantisipasi banjir terjadi saat hari pencoblosan di 571 tempat pemungutan suara yang rawan banjir. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah skema mulai dari relokasi TPS, penyediaan pompa air mobile di tiap kecamatan rawan banjir, hingga modifikasi cuaca. Kami sudah melakukan pemetaan ya, ada sekitar 517 TPS yang berpotensi rawan banjir. Ada beberapa skema. Pertama tentu kami mendorong untuk relokasi ke dalam hal TPS tersebut memang benar-benar rawan banjir. Yang kedua, kalau memang nanti situasinya tidak bisa direlokasi, maka kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun BPBD untuk melakukan intervensi, seperti misalnya pengiriman pompa mobile. Ini sudah terkomunikasikan ke Pemprov maupun dari pihak kecamatan, nanti akan dibantu untuk pengiriman pompa mobile untuk mempercepat surutnya air ya. Kemudian kita juga siagakan perahu karet berkoordinasi dengan BPBD kalau nanti perlu evakuasi kepada baik pemilih maupun petugas KPPS. Sementara itu, memasuki masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan patroli politik uang. Bawaslu meminta para pengawas tidak takut saat melakukan patroli. Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha, meminta petugas Bawaslu segera melapor serta membawa bukti foto saat menemukan pelanggaran dalam masa tenang Pilkada 2024. Siaga pengawasan masa tenang terkait dengan praktek politik uang, kita berharap dengan apel ini bukan cuma sebatas seremonial dan simbolis, tapi menjadi bagian dari konsolidasi kami kepada seluruh jajaran, bahkan sampai tingkat pengawas TPS. Kita minta untuk sama-sama membuka mata dan telinga di wilayahnya masing-masing dan memberikan laporan, bahkan temuan kalau seandainya memang ada praktek politik uang. Masyarakat dari berbagai daerah pun akan memberikan hak pilihnya pada 27 November mendatang. Diharapkan pilkada berjalan lancar, damai, tanpa adanya politik uang. Tim Liputan Kompas TV.